Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Insan Muslim Madiun beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah TKIT Anur, MIT dan SMPIT Bakti Ibu beserta Ustadz Ustazah semuanya. Ustadz Heri Setiawan sebagai pemateri, dan tentunya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Papa, Mama, Umi, Abi, dan sebagainya, para orang tua yang luar biasa dari Ananda-Ananda, dari TKIT Anur, MIT, dan SMPIT Bakti Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan usia, kita masih diberikan nikmat sehat, sempat untuk sama-sama menghadiri acara sekolah orang tua sukses yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Insan Muslim Madani ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa curah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan uswatun hasanah kita, yang semoga kita nanti termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Edo, ayahanda dari Azima kelas 1D MIT Bakti Ibu. Izinkan saya sebagai pembawa acara yang ditunjuk oleh panitia akan eh, membersamai Bapak Ibu semuanya dalam agenda Scott ini. Yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Mama, Papa, dan juga Umi Abi yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya sehingga menyempatkan waktu untuk sama-sama kita tolabul ilmi, sama-sama kita bersilaturahim, wa tawassaw bil haq wa tawassaw sehingga pagi hari ini semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan banyak insight baru 1 minggu sebelum datangnya bulan Ramadan. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita buka agenda Scott pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan dalam agenda Scott ini, akan dibacakan beberapa ayat Al-Quran yang tentunya berkaitan dengan puasa, yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ananda Syafiq Muhammad Nasirul Haq, kelas 3B MIT Bakti Ibu. Kepada Ananda, apakah sudah bergabung? Ampun Ustadz. Oke, siap. Monggo Mas Syafiq, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tilawah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa ala ladin yutikunahu fidyatun ta'amu miskin
Faman tatawwa khairan khairan fa khairul lah wa ang tasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin wa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat ta'i idza da'ani falyastajibu wal yu'minu la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Hananda Syafiq Muhammad Nasrul Haq. Semoga menjadi ahli Quran dan tentunya juga anak-anak kita ya yang sekolah di dalam naungan Yayasan Bina Insan Muslim Madani menjadi para ahli Quran insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kemudian meningkatkan rasa kecintaan kita kepada tanah air, kita juga akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Barangkali admin bisa menyiapkan. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyanyikan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita untuk menambah semangat nasionalisme kita semuanya insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Yayasan Bina Insan Muslim Madiun, yaitu Ustazah Dewi Mahyasari SSI APT
MSI. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Heri Setiawan LC MA sebagai narasumber hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TKITN Nur, Ibu Kepala Sekolah MIT Bakti Ibu, dan Ibu Kepala Sekolah SMPIT Bakti Ibu. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah di semuanya, ya, baik di TKITN Nur, MIT maupun SMPIT. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu, Ayah Bunda dari santri kita, ya, santri santri maupun santriwati kita yang berbahagia. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan terhadap kita, kenikmatan usia, kenikmatan kesehatan, ya, dan kenikmatan kesempatan yang alhamdulillah hari ini kita bisa bersuara, ya, meskipun di sini kita lewat Zoom, ya. Dan juga kenikmatan yang sungguh luar biasa yang sebentar lagi kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan, ya. Semoga Allah nanti menyampaikan usia kita, ya, eh, terhadap bulan suci Ramadan yang sudah ada di ambang pintu. Salat dan serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabatnya, dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita bersyukur sekali bahwa 7 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita semua tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama, ya, tidak hanya kita, keluarga kita dan anak-anak kita semua, kita menyambut dengan gembira, ya, bulan suci Ramadan ini, ya. Marilah kita persiapkan, ya, nanti kita bersama Ustadz Heri Setiawan akan menyampaikan persiapan-persiapan apa dan apa nanti yang akan kita lakukan di bulan Ramadan agar kita nanti bisa keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan juga menyampaikan bahwa eh, di YBM, ya, terutama di lembaga siswanya di LDS, kita akan menerima zakat, infak, dan sedekah dari Bapak Ibu yang di sini kita yang pertama adalah infak Palestina. Jadi kita LDS akan menyalurkan infak Palestina, ya, dari Bapak Ibu, ya, yang ingin berinfak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Yang kedua, saat ini kita tahu semua bahwa MIT Bakti Ibu sedang melakukan pembangunan gedung, maka kita juga akan menerima infak jariah. Dan yang ketiga ini wajib bahwa murid-murid kita wajib membayarkan zakat di LDS, ya. Uh, Juga kalau Bapak Ibu ingin membayarkan zakat, ya, baik itu zakat mal maupun zakat yang lainnya, LDS juga akan tetap menerima. Jadi, semoga acara hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Kita akan bisa kita siap, ya, dalam menghadapi bulan suci Ramadan nanti. Kita bersama keluarga kita tercinta, ya. Kita senang menghadapi bulan Ramadan, ya, dengan penuh rasa rasa apa ya rasa senang sekali, rasa apa rasa gembira gitu, ya, penuh dengan rasa sukacita, ya. Harusnya kita di sini bersama keluarga itu rasa sukacita ini bisa kita tunjukkan, mungkin di rumah kita hiasi rumah kita dengan tulisan-tulisan marhaban ya Ramadan, ya. Jangan ada pesan-pesan seperti jangan tinggalkan atau jangan lewatkan
sedetik waktu pun di bulan Ramadan ya tanpa melakukan amalan-amalannya. Itu saja dari saya dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih untuk ustazah dan ustazah yang telah mempersiapkan, untuk ayah bunda juga yang telah mempersiapkan dan ayah bunda yang ikut hadir di sini ya. Semoga apa yang kita cita-citakan yang menjadi visi misi kita di dalam menyekolahkan anak-anak kita di Yayasan Bina Insan Muslim ini akan semoga nanti terkabul karena bulan Ramadan ini adalah suatu momentum juga dalam mendidik pribadi dari anak-anak kita ya. Di sini nanti akan ada kerjasama antara eh, guru, ya, wali murid dengan ayah bunda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Ustazah Dewi sebagai Ketua Yayasan Bina Insan Muslim Madiun yang sudah memberikan sambutan dan arahan tadi kepada kita semuanya. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan mendengarkan materi inti yang diberi tema oleh sekolah, oleh panitia adalah Get Ready with Our Beloved Ramadan Mubarak. Ini artinya apa nanti dijelaskan oleh Ustadz Heri Setiawan insya Allah. Jadi bagaimana kita bersiap untuk menyambut Ramadan yang kita cintai ini supaya penuh dengan berkah, insya Allah begitu. Sebelum Ustadz Heri Setiawan nanti menyampaikan, saya sedikit menyampaikan sedikit CV beliau. Beliau adalah nama lengkapnya Heri Setiawan LC.MA, lahir di Ngawi 6 Oktober 1969. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Hijrah Ngawi, pengawas syariah BMT Bimas, pengawas syariah BPRS Ngawi, dan pengawas syariah LAS Pendidikan. Beliau alumni dari Gontor, Al-Azhar Mesir, dan Universitas Liga Arab, serta sudah dikaruniai oleh 6 anak yang insya Allah semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Heri sampun bergabung, nggih? Mohon izin. Ustadz. Sudah, insya Allah sudah siap. Oh, insya Allah baik. Baik Ustadz Heri, jadi karena beliau sudah hadir ya, jadi jalan-jalan ke Pasar Kembang, lihat-lihat pemandangan. Karena Ustadz sudah datang, langsung saja kita siap mendengarkan. Insya Allah, baik waktu saya berikan kepada Ustadz Heri untuk memberikan pemaparan materi kepada kita semuanya. Barangkali 45 menit, semoga bisa cukup untuk memberikan insight pada kita semuanya. Monggo Ustadz Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul asmaul husna wa sifatul ula. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بين عباده وخلقه اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد. Terima kasih kepada Abu Azimah selaku pembawa acara pada pagi hari ini yang telah memberikan waktu pada saya. Ini sudah masuk belum? Gambarnya. Sampun, Ustaz. Cuma gambarnya yang tidak kelihatan. Kok di sini belum muncul? Nggak muncul ini saya ya. Ini saya sudah di layar sudah muncul. Di layar Suaranya sudah yang muncul muncul, belum? Ustaz. Suaranya yang muncul. Gambarnya Oh, hitam. nah ya gambarnya kok hitam, enggak ada ini. Di sini juga hitam. Coba kita lanjutkan sambil biar apa di ini kan. Iya. Sampun, Ustaz. Sampun. Iya, sampun. Iya ya. Terima kasih pada Bu Azimah selaku pembawa acara dan terima kasih kepada Ibu Dewi selaku Ketua
lembaga apa ini Islam, kenapa Madiun Madani Madani Madiun ya, Bina yang Insan telah Muslim Madiun. bina insan Muslim Madiun Madani yang telah berkenan untuk mengundang dan sama-sama untuk thalabul ilmi. Bunda dan ayahanda sekalian dari para wali murid MIT Bakti Ibu, juga para ustadz ustadzah dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebelum melanjutkan, saya hanya ingin lurus belok kanan ngono iku muni dhewe enek au muta'alliman au mutakun jahidan fatahlak. Jadilah kamu orang yang alim. Artinya alim ini nanti diharapkan kisah aja. Oke, mau ditunggu sebentar ya. Sepertinya Ustadz Heri ada kendala di sinyal sehingga tadi keluar. Kita tunggu dulu. Barangkali habis ini bisa melanjutkan kembali. Keamanan dan keimanan, wassalamati wal Islam, datang dengan keselamatan dan Islam, wal afiyatil mujallalah, dan kesehatan yang penuh, wa difail asqam, dan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit, wa na'uni ala sholati wassiyam, dan semoga Ramadan ini membantu menguatkan kita untuk melakukan sholat dan puasa, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Allahumma sallimna li Ramadan, ya Allah serahkanlah jiwa kami ini pada Ramadan, wasallim hulana, dan serahkanlah Ramadan pada kami. Artinya kita memohon pada Allah untuk bisa masuk dan dimasukkan ke dalam Ramadan ini secara totalitas, tidak ada kekurangan sedikit pun, sehingga kita betul-betul mendapatkan keuntungan yang sepenuhnya di bulan yang suci ini. Wasalimhu minna mutakabbalan, dan semoga semua amal-amal yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakhruja Ramadhana wa qad ghafarta lana, sampai kami nanti keluar Ramadan dan Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Wa rahmatana wa rahimtana wa afautana, dan Engkau memberikan rahmatmu serta memberikan maafmu. Nah, ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah untuk menyambut Ramadan, dan semoga kita juga mendapatkan
isi dari doa tersebut dikabulkan oleh Allah, diberikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bunda dan Yanda yang dirahmati oleh Allah dan seluruh pendengar, pada kesempatan ini kita akan mulai tentang Ramadan ini, yaitu dari hal-hal yang pokok, yaitu satu tentang pengertian, karena pengertian itu kalau sudah benar nanti akan mencakup sebenarnya seluruh apa puasa ini itu terkandung atau tercakup di dalam pengertian tersebut. Dinyatakan bahwa asyamu yutlaku alal imsak. Nah, puasa itu memiliki arti secara mutlak, yaitu menahan diri. Nah, dalam firman Allah, eh, Bunda Maryam ataupun Sayyidah Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan di dalam Al-Quran, ini nazartu lirrahmani sauman, ya. Ini nadar tulir rohmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Tuhanku yang Maha Pengasih. Nah, untuk puasa. Nah, falan ukal limal yauma insiya, dan aku tidak akan berbicara pada hari ini pada siapapun juga. Nah, maka tidak berbicara atau menahan diri untuk tidak bicara itu juga disebut dengan puasa dalam arti secara bahasanya. Maka pokok atau inti daripada puasa ini terletak pada pengendalian dan penahanan diri tersebut. Nah, adapun secara syariat dinyatakan bahwa al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, muftirat. Baik itu makan, minum, hubungan suami istri, kata-kata yang akan membatalkan puasa, sikap-sikap. Nah, ini nanti akan insya Allah kita singgung. Waktunya yaitu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, biniyatin, dengan niat. Niatnya tidak ada lain yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda dan ayah Anda sekalian yang dirahmati oleh Allah serta seluruh pendengar, dari itu tadi itu sudah tercakup, yaitu sikap untuk menahan diri, ya, mengendalikan diri. Ini merupakan pokok daripada puasa. Kemudian tentang waktunya, lalu niatnya. Maka nanti menjaga agar satu, yaitu niat ketika hendak puasa itu harus dilakukan sebelum eh, datangnya waktu subuh. Nah, kalau tidak ada niat, maka kemudian para ulama sepakat bahwa ini tidak sah puasanya. Ya, untuk mengantisipasi ayah bunda dan seluruh pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau mau tidur, nah, malam Ramadan itu lebih baik niat dulu. Nah, biasanya kalau di masjid ada yang sama-sama niat, tapi ada juga yang dianggap itu bid'ah, kemudian tidak membacakan niat, yaitu bareng-bareng nawaitu shomawadin. Nah, itu nanti kalau umpamanya tidur, bangun tidur ternyata sudah masuk waktu subuh, maka sudah selamat karena sudah niat. Nah, ketika belum tidur kok belum niat, bangun kemudian sudah masuk waktu subuh, lah ini risiko yaitu puasanya tidak diterima oleh. Oh, dan ini kalau menurut Imam Malik, dia harus puasa juga meskipun itu nanti di luar puasa harus mengkodok di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan harus mengkodok. Tapi itu juga harus puasa meskipun tadi tidak dianggap puasa karena sudah masuk waktu subuh dan belum niat. Maka untuk itu niat lakukanlah nanti sebelum tidur di bulan-bulan Ramadan, sebelum tidur niat yaitu untuk puasa besok paginya. Kemudian yang kedua, perhatian terhadap hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu nanti hal-hal yang membatalkan puasa insya Allah kita akan singgung di belakang. Itu nanti diperhatikan karena banyak orang-orang yang berpuasa yang didapatkan tidak lain hanya sekedar al-ju'u wal atas, dalam hadis Rasul hanya merasakan kelaparan dan
dahaga saja disebabkan karena apa? Puasanya ternyata masih melanggar hal-hal yang membuat puasa itu tidak diterima ataupun tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun waktunya yaitu sejak terbit fajar eh, sampai tenggelamnya matahari, ini yang paling mungkin urgent untuk diketahui begini, kalau mau sahur memang disunahkan mengakhirkan, tetapi jangan terlalu akhir-akhir sekali, karena nanti ditakutkan ketika waktu masih sahur tiba-tiba sudah adzan atau di tengah-tengah sahur kemudian sudah datang adzan subuh. Nah, ini hendaknya diperhatikan sekali. Nah, terus kalau umpamanya berbuka, nah ini hati-hati karena kita sekarang di musim hujan atau kadangkala mendung. Terus akhirnya, nah, memakai perkiraan, oh kelihatannya ini sudah masuk waktu maghrib. Nah, berbuka kok kemudian 2 menit kemudian baru ternyata masuk waktu maghrib. Nah, ini dianggap puasanya tidak sah. Kalau untuk berbuka dipastikan bahwa waktu maghrib itu sudah masuk, jangan sampai nanti dikira matahari sudah tenggelam, waktu maghrib sudah masuk. Lah, ketika sudah berbuka, ternyata kurang 2 menit baru adzan maghrib atau baru masuk waktu maghrib. Lah, ini berarti nanti puasanya termasuk yaitu tidak sah. Maka untuk itu agak diundurkan kira-kira 5 menit dari waktu yang ada. Kita melihat umpamanya nanti di HP, nah, waktu maghrib itu umpamanya jam 6 lebih 1 menit, diundurkan menjadi jam 6 3 menit. Kalau tidak dengar azan, tapi kalau sudah dengar azan dari tempat lain, nah ini tidak ada masalah. Lah itu masalah waktu. Lah, eh, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah dan seluruh pendengar, keutamaan puasa, nah disebutkan ya beberapa keutamaan agar kita nanti memberikan perhatian kenapa kok kita puasa. Orang itu melakukan suatu pekerjaan lebih semangat, kadangkala itu juga lebih sungguh-sungguh, lalu juga lebih profesional. Nah, itu ketika memang tahu manfaatnya itu sangat besar. Nah, ketika seorang guru umpamanya di MIT, nah, dikatakan bahwa gaji untuk seorang guru, nah, di MIT 1 bulan 10 juta. Bagi yang terlambat 1 hari akan dikurangi 100.000 umpamanya. Islam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuk dirinya, milik dirinya, siam kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Mohon bersabar nggih Bapak Ibu.
barangkali ada kendala dari Ustadz Heri terkait dengan sinyal. Kita masih menunggu beliau bisa bergabung kembali dan melanjutkan materinya. Kita lanjutkan, yaitu puasa itu milik Allah dan hanya untuk Allah. Itu artinya kita dalam berniat puasa dan melakukan puasa itu harus ikhlas. Nah, sehingga nanti hanya untuk Allah. Nah, itu baru nanti apa? Wa ana ajzibi, Allah akan memberikan balasannya tersebut bagi orang yang ikhlaskan puasa ini hanya untuk Allah semata. Nah, maka perhatian ini nanti bahwa jangan dicampuri niat-niat yang lain, terutama nanti umpamanya hanya begini aja, no. Wah, saya puasa sekalian sambil diet lah, no lah. Nggak usah diniatkan, diet akan didapatkan. No. Jadi tidak perlu untuk dijadikan sebuah niat. Nah, tapi itu merupakan apa efek daripada atau buah daripada puasa umpamanya beratnya jadi turun dan bisa dijadikan sebuah sarana diet, itu sudah apa tidak perlu untuk diniatkan. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua selanjutnya yaitu dari hadis qudsi itu wasiyamu junnatun, dan puasa itu menjadi sebuah benteng perisai bagi seseorang. Nanti para ulama mengatakan bahwa ini perisai dari neraka. Maka Abu Umamah nanti di dalam masalah keutamaan puasa ini, beliau menanyakan pada Rasulullah itu untuk dimasukkan surga dan selamat dari neraka itu, jawaban Rasul, alaika bisyam, puasalah kamu. Datang lagi ya Rasulullah, gimana saya biar masuk surga kemudian nggak masuk neraka? Nah, alaika bisyam, kamu harus puasa. Maka dinyatakan bahwa puasa itu merupakan perisai atau pelindung dari api neraka. Fa'idza kana yaumu sumi ahadikum fala yarfus. Apabila seseorang di antara kalian itu nanti kok sedang berpuasa, maka fala yarfus, jangan berkata-kata kotor. Nah, ini termasuk tadi, yaitu muftirat. Hal-hal yang membatalkan puasa itu jangan dilakukan. Satu, tidak berkata-kata kotor. Yang kedua, walayas. Nah, walayajhal, dan jangan melakukan perbuatan yang tidak pinter. Yajhal itu aslinya BODOH. Nah, artinya perbuatan yang tidak pinter itu adalah perbuatan yang tidak menguntungkan kita. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, nah kita itu kadang-kala terbawa oleh keadaan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu tidak menguntungkan, lah dilakukan berarti oleh orang-orang yang tidak pintar, diantaranya pada bulan puasa begini, menunggu datangnya berbuka nanti melakukan hal apa. Naudzubillah, kalau di tempat-tempat di kampung yang masih belum tersentuh dengan sibuk Islam itu, mereka main kartu untuk menunggu datangnya waktu berbuka. Ada lagi yang umpamanya nonton terus, nonton TV, nonton ini, atau HP terus lah, game terus umpamanya. Nah, itu sampai apa alasannya adalah menunggu berbuka. Itu sebenarnya perbuatan yang tidak pinter dan itu dilarang. Walaya jahal. Jangan melakukan perbuatan yang tidak pinter. Nah, terus yang selanjutnya adalah mengendalikan emosional. Nah, ini dalam hadis qudsi ini dinyatakan fa in syatamahu ahadan aw qatalahu. Kalau ada yang ngajak berantem atau ada orang yang sedang menahan diri untuk tidak berantem, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pintar, itu diungkapkan dan kita nanti akan dinyatakan bahwa Anda termasuk orang yang melakukan perbuatan atau menghindari perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, kemudian Allah
Waladhi nafsi Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, lah kholufu. Maaf, nih kok sudah ganti 3 pakai pakai wifi, pakai apa namanya kuota 2 HP kok juga masih semuanya ini tidak lancar ya. Lah, lalu yang selanjutnya tentang keutamaan puasa ini, ayah bunda dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, yaitu tentang puasa itu akan memberikan syafaat bagi pelakunya di hari kiamat, yaitu as-shaumu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamati. Dalam hadis Rasul, puasa dan membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih. Nah, ini nanti ketika di hari kiamat, puasa itu akan berbicara pada Allah, yaitu Rabbi mana'tu ta'am wa syahwat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku sudah melarang orang ini untuk makan minum dan hawa nafsunya di siang hari di bulan Ramadan itu, maka berikanlah syafaatku untuk dia dengan puasanya Ramadan ini tadi. Nah, ini akan memberikan syafaat. Maka apa? Di saat dimana kita tidak bisa melakukan apa saja tuh, orang di hari kiamat tidak bisa melakukan satu apapun lah, disitulah ternyata kita mendapatkan puasa yang kita lakukan ini memberikan syafaat bagi kita dan menyelamatkan dari dosa-dosa yang kita lakukan saat masih hidup. Yang keempat, dari Abu Umamah ketika mendatangi Rasulullah, beliau meminta amalan yang masukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan alaika bisyam fa innahu la idla lahu. Berpuasa wahai Abu Umamah karena puasa itu tidak ada yang menyamai atau mengimbangi. Jadi puasa ini sangat besar sekali pahalanya, tidak ada yang mengimbangi puasa. Maka kalau ingin masuk surga, kemudian yang wajib-wajib tidak dilakukan. Artinya semua yang wajib kita lakukan, kemudian seseorang akan dapat jaminan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wal Hakim wa sahahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dan Imam Nasa'i dan dinyatakan hadisnya sahih. Kemudian yang kelima, yaitu puasa pada saat kita ini di jalan Allah, yaitu jihad di jalan Allah, sedang berdakwah di jalan Allah, sedang tolabul ilmi. Man kharaja fi tolabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Oh, menuntut ilmu kok kemudian puasa. Kadangkala ada wali murid yang atau wali santri anaknya di pondok, kemudian
protes. Anak saya kok di pondok sudah begitu disuruh puasa. Nah, padahal apa? Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, orang yang puasa dalam keadaan sedang menuntut ilmu, maka ada janji khusus hal ini oleh Allah apa? Ba'atallahu bidzalikal yaumi annara. Maka Allah akan menjauhkan dengan puasa itu yang hanya 1 hari, yaitu puasa saat dia fisabilillah itu dari neraka sab'ina kharifan, jauhnya 70 masa ataupun 70 tahun. Nah, ini keutamaan ketika berpuasa di saat fisabilillah. Nah, yang terakhir yaitu kita disediakan oleh Allah pintu khusus bagi mereka yang berpuasa disebut dengan babur royan. Yaitu innalil jannati baban yuqalu lahu ar-royan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya surga itu memiliki pintu khusus yang disebut dengan royan. Nah ini untuk siapa? Untuk mereka yang puasa. Aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Mungkin ada sedikit agak apa dari orang-orang itu, saya kan pengen masuk surga dengan jalan yang lain juga bisa. Oh, saya nggak puasa, nggak apa-apa, nggak ada babu royan. Tidak. Ayah bunda dan seluruh pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita saja itu loh, mau membuat KTP, mau membuat paspor, namanya ada 10 antrian. Nah, kemudian puasa ini adalah antrian khusus sehingga apa? Jumlahnya itu sedikit. Nah, maka akan dirasakan kebahagiaan ketika ya Allah, alhamdulillah dulu saya puasa, kemudian antrian ke surga ternyata sedikit. Nah, cepat untuk masuk surga. Sementara yang lain-lain itu 7 pintu surga yang lain, ya Bunda yang dirahmati oleh Allah. Nah, karena memang di situ itu orangnya banyak, nah maka bisa berapa? 100 juta, 200 juta sejak Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Maka sebenarnya perlu untuk disadari bahwa kita sangat membutuhkan pintu khusus untuk masuk ke dalam surga yaitu babur royan tersebut sehingga kita usahakan bahwa puasa kita di Ramadan ini betul-betul optimal dan diterima oleh Allah. Jangan sampai ini dianggap hal yang sepele atau kecil, tapi ini hal yang sangat besar sekali keuntungan yang kita dapatkan di akhirat kelak. Nah, masuk yaitu tentang puasa Ramadan, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, hukumnya itu wajib. Nah, wajib itu seringkali kita itu mengembalikan kepada pengertian syariah yang sebenarnya secara syariah wajib itu juga ada pengertian-pengertiannya yang terutama yaitu begini. Apa itu wajib? Nanti kalau di dalam fikih itu dinyatakan mayusabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu. Yang diberi pahala ketika melakukan, kemudian akan mendapatkan dosa dan diadab ketika dia meninggalkannya. Yaitu wajib itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, itu mungkin hubungan kita dengan Allah. Tetapi sebenarnya wajib itu yang ditentukan oleh Allah dalam syariat-syariat ini, apabila kita tidak lakukan, maka apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dan apabila kita tinggalkan, kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Apabila kita lakukan, ini akan ada hal yang baik, yang sangat kebaikan yang kita dapatkan sangat banyak. Ketika kita tinggalkan, kejelekan yang sangat banyak akan menimpa diri kita. Nah ini pengertian wajib. Gampangnya begini. Kalau kita memiliki anak, nah, anak kita pagi hari wajib makan. Ketika tidak makan, maka kemudian dia akan sakit. Ketika makan, dia akan sehat, memiliki pertumbuhan tubuh yang bagus. Nah, ketika nggak makan, maka akan sakit, akan stunting, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah sesuatu yang wajib. Hanya saja memang ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, seperti puasa itu kebanyakan ya, keuntungan dan kerugian itu tidak nampak bagi orang-orang, sebagian orang.
dan bisa dimengerti dan dipahami oleh sebagian orang. Ada yang bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu, ada yang tidak bisa merasakan keuntungan ataupun kerugiannya puasa tersebut. Menjalankan puasa keuntungannya bisa dirasakan oleh sebagian orang. Dan kerugiannya juga ketika tidak menjalankan puasa bisa dirasakan oleh sebagian orang. Lah ini juga tentang apa? Wajib itu. Maka hakikatnya menjalankan wajib itu akan menjadikan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan baik untuk diri kita, kesehatan kita, untuk akal kita, untuk keluarga kita dan masyarakat kita itu ketika kita menjalankan wajib puasa ini tadi. Nah, nanti insya Allah kita akan singgung di belakang ya. Terus kemudian wajib itu yang harus diperhatikan dan ini nanti apa namanya menjadi catatan kita, wajib di dalam amalan ataupun ibadah itu tidak lepas siapa yang mewajibkan, itu jangan lupa dasarnya mesti Al-Quran atau sunnah Rasul yaitu hadis ataupun ijma. Kadang-kala tiga-tiganya ini berkumpul, yaitu dasar dari Al-Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Kemudian dasar dari hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu di atas 5. Nah, pondasi atau 5 tiang. Nah, nanti syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, syahadat, wa iqamis sholah menegakkan sholat, wa itai zakah mengeluarkan zakat, wa hijjul baiti melaksanakan haji, wa shaumi ramadan dan puasa di bulan Ramadan merupakan tiang daripada keislaman seseorang. Dan ini dasar dari hadis Rasul bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sedangkan ijma atau konsensus sebagai dasar yang ketiga adalah semua umat Islam mulai dari ulamanya sampai pada dari ulama sampai pada yang paling awam dari umat ini itu semuanya mengetahui dan menyetujui bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib. Jadi setinggi apapun ilmu yang dimiliki tentang agamanya, kalau di dalam Islam itu semuanya akan tahu bahwa bagaimana hukumnya puasa bulan Ramadan. Oh, hukumnya wajib. Ini diketahui oleh seluruh umat. Lah ini disebut dengan sudah menjadi konsensus atau kesepakatan seluruh umat Islam mulai dari yang paling awam sampai para ulamanya. Nah, keutamaan bulan Ramadan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, angkat keutamaan bulan Ramadan itu sangat banyak. Nanti disebutkan di antaranya yaitu riwayat dari Abu Hurairah. Satu umpamanya uftahu fihi abwaabul jannah wa tughlaqu fihi abwaabun nar. Dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin dan di rantainya setan-setan pada bulan Ramadan ini. Lalu fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan memiliki keutamaan yaitu ada malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Lah, Rasulullah memberikan sebuah catatan yaitu man hurrima khairuha, ya, man hurrima khairuha faqad hurrim. Lah barang siapa kok sampai tidak mendapatkan atau tidak melakukan amalan-amalan yang baik di malam Lailatul Qadar itu, maka sebenarnya dia sudah diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak sekali. Karena hakikatnya melakukan hanya 2 rakaat saja sholat pada malam Lailatul Qadar itu seakan-akan melaksanakan sholat 2 rakaat selama 83 tahun. Nah, coba hanya 2 rakaat sholat, membaca Al-Quran 1 juz umpamanya, berarti membaca Al-Quran 1 juz selama 83 tahun.
beristighfar 100 kali, berarti beristighfar 100 kali selama 83 tahun. Saat malam Lailatul Qadar umpamanya infak dan sedekah, nah, seakan-akan sudah melakukan infak dan sedekah selama 83 tahun. Maka subhanallah, kalau itu kita jalankan, sungguh kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali hanya satu malam saja. Nah, kemudian keutamaan bulan Ramadan yang ketiga, yaitu Rasulullah memberitahukan begini dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasai itu, ya baghiyal khair abashir wa ya baghiyas syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, nah, terimalah kabar gembira. Jadi orang-orang yang pada bulan Ramadan itu ingin mencari kebaikan-kebaikan melalui jalan ibadah, sedekah, melalui al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, melalui majelis thalabul ilmi dan yang lain-lain, semuanya ini akan diberikan yaitu kabar gembira, terimalah kabar gembira, terimalah kabar gembira. Mengapa? Karena ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan itu amalan wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dan amalan sunnah memiliki pahala sama dengan pahala amalan wajib atau ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Maka sedekah di bulan Ramadan, sedekah sunnah, nanti memiliki pahala sama dengan zakat di luar Ramadan umpamanya. Kemudian melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan sama dengan melakukan sholat wajib di luar Ramadan. Nah, pahala wajib itu tidak ada bandingannya atau tidak bisa dibandingkan dengan pahala sunnah. Ibarat kalau pahala wajib itu sebesar gunung gitu ataupun sebesar bola basket, lalu pahala sunnah itu sebesar kerikil. Nah, maka kemudian pahala wajib ini tadi tidak bisa untuk dikejar oleh orang yang menjalankan sunnah. Meskipun ngejar 1 hari. Wajib dilakukan 1 kali dalam hari itu. Kemudian orang melakukan sunnah untuk menyamai dengan yang wajib. Yaitu melakukan sunnah dengan meninggalkan wajib. Tidak akan bisa karena apa? Kriteria dan kategorinya itu sudah beda. Kelasnya beda. Maka ini adalah kabar gembira ya bagil khair, hai orang-orang yang ingin mencari kebaikan di bulan Ramadan, abasyir, terimalah kabar gembira. Wa ya bagiya syarr aksir, wahai orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang jelek, nah berhentilah kamu. Lah ini dilakukan atau diseru oleh malaikat selama bulan Ramadan. Nah, sampai apa? Nah, ketika keluar hatta yang qadhiya Ramadan, sampai Ramadan itu habis baru malaikat itu berhenti kembali tidak menyampaikan berita ini. Artinya malaikat ikut mendoakan bagi mereka-mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan tersebut dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, puasa ini adalah penghilangan dosa tahunan. Ayah bunda, gini. Dalam hadis Rasul yaitu as-shalawatul khamsu, nah, al-jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna. Antara 5 sholat itu, kemudian dari hari Jumat ke Jumat, kemudian dari Ramadan ke Ramadan, itu merupakan ampunan untuk dosa-dosa sebelumnya. Dengan syarat apa? Idza ijtanabat al-kabair, apabila dia menghindari dosa-dosa besar. Maka ketika tidak ada dosa besar, kemudian kita sholat, sholat subuh, kemudian sholat subuh, maka mengampuni dosa-dosa yang terjadi antara isya dan subuh. Kita sholat zuhur, mengampuni dosa-dosa kita antara subuh dan zuhur. Demikian selanjutnya untuk harian. Untuk Jumat ini adalah mengampuni dosa pekanan.
Lalu untuk Ramadan dengan Ramadan itu adalah mengampuni dosa tahunan. Antara Ramadan ini dengan Ramadan kemarin ketika kita tahun ini puasa dengan benar dan baik, maka dosa-dosa sebelumnya diampuni oleh Allah dengan puasa kita pada tahun ini. Semoga Allah menyampaikan umur kita pada Ramadan tahun ini dan bisa melakukan puasa dengan sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita sebelumnya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya yaitu merupakan ampunan dosa-dosa sebelumnya. Nah, ini juga ditegaskan oleh man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan itu karena yakin pada Allah, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Nah, ini tentang yaitu keutamaan-keutamaan. Lalu bagaimana persiapan kita dengan menyambut Ramadan ini, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah ya. Persiapan yang pertama itu hati, yaitu hati ini tolong kalau di dalam Al-Quran itu nanti kita mendapatkan ayat-ayat yang berhubungan dengan seseorang masuk surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini coba kalau kita lihat ya nanti di dalam tafsir tentang iman, iman itu letaknya di dalam hati. Nah, maka keimanan seseorang itu bisa naik turun, terus keimanan orang itu juga memiliki tingkatan-tingkatan. Si A memiliki keimanan umpamanya 30%, si B 50%, si C 70%. Nah, ada yang sampai 90%. Nah, ini pembangunan keimanan di dalam diri agar kita itu betul-betul yakin dengan syariat yaitu puasa ini memiliki apa namanya kedudukan yang sangat penting di dalam agama. Terus kemudian sangat diperintahkan oleh Allah, sangat bermanfaat untuk diri kita. Nah ini ketika keyakinannya itu bertambah, maka juga akan menjadikan bertambah naiknya nilai puasa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah hati atau penataan keimanan. Nah, yang disebut nanti dengan yakin. Keyakinan kita terhadap puasa ini bagaimana? Semakin ditingkatkan, semakin sungguh-sungguh, semakin bahagia ketika menyambut Ramadan. Nah, ini nanti juga semakin besar pahalanya. Semakin tidak peduli dengan datangnya Ramadan, dianggap hal yang biasa saja, berarti juga semakin kecil pahalanya Ramadan untuk orang tersebut. Nah, yang kedua adalah amal soleh atau menjalankan puasa sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, ini sudah. Jadi apa namanya al ibadah itu al-ittiba. Ibadah itu adalah mengikuti, diperintahkan. Jadi aturannya nanti mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah, jangan sampai nanti mengikuti aturan lain. Dikarenakan suatu hal ini. Nah, nanti puasa kemudian waktu berbukanya kemudian diakhirkan. Kemudian nanti malam di bulan Ramadan nanti bulan-bulan puasa seperti ini dipakai untuk begadangan. Lah, itu berarti tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh Allah bahwa Ramadan ini adalah bulan penuh dengan pelipat gandaan pahala, maka ketika dia meninggalkan kesempatan tersebut, nah ini artinya amalnya tidak disesuaikan dengan tadi ketentuan agama atau ketentuan syariat lah. Maka amal harus disesuaikan dengan syariat. Nah, lah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, nah, totalitas memantapkan diri untuk menghadapi Ramadan itu perlu dari persiapan yang pertama tentang persiapan rohani, kemudian yang kedua persiapan sakofi. Nah, rohani itu
dari pribadi kita masalah keimanan tadi, kemudian keikhlasan niat, nah, lalu taubat nasuha, ya Allah, sebelum Ramadan aktivitas-aktivitas yang kurang baik, yang kurang bermanfaat akan saya tinggalkan di bulan Ramadan ini dan akan aku ganti dengan aktivitas-aktivitas yang baik. Jadi bukan kok yang dosa, ukurannya mari kita lihat pada hadis Rasul gini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Mudah-mudahan derajat ini bisa kita capai, yaitu apa? Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika ia mampu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Itu menandakan bahwa Islam dia ini sempurna. Nah, atau Islamnya ini baik. Nah, selama ini ayah bunda yang dirahmati oleh Allah di luar bulan Ramadan kita banyak sekali melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, baik secara materi, baik secara tenaga dan pikiran yang kurang bermanfaat. Nanti di bulan Ramadan kita tinggalkan, diganti dengan hal-hal yang bermanfaat, maka itu akan menjadikan kebaikan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah juga masalah ruhiyah. Maka kalau Rasul itu menyiapkan secara ruhiyah itu yaitu puasa bulan Sa'ban hampir penuh kecuali hanya 2 atau 3 hari terakhir saja itu beliau tinggalkan karena agar tidak jatuh pada hari yang meragukan antara ini Ramadan atau Sya'ban. Jadi persiapan secara rohani bahwa sudah puasa di bulan Sya'ban, ketika puasa di bulan Ramadan ini sudah bisa menikmati nikmatnya puasa. Bukan pada bulan Ramadan baru memulai untuk mengendalikan rasa lapar. Masya Allah, masih lapar sekali. Nah, akhirnya apa? Beberapa hari Ramadan tuh nggak bisa aktivitas optimal, hal-hal yang baik nggak bisa dilakukan karena apa? Masih adaptasi dengan puasa. Lah Rasulullah sudah melakukan adaptasi puasa itu dengan puasa di bulan Sa'ban selama 27 ataupun 28 hari tersebut. Nah, selanjutnya juga tentang ibadah persiapan rohani karena itu tadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan. Nah, ini apa ibadah-ibadah terutama kayak sholat dan membaca Al-Quran ini untuk dijadikan kebiasaan. Nanti agar di bulan Ramadan ini kita bisa optimal di dalam rohaninya yaitu sholat kita dan bacaan Al-Quran kita. Lah, persiapan secara sakofi, nah, wawasan atau ilmiahnya yaitu kajian tentang puasa. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kajian puasa itu kalau kajian fikih atau hukum syariatnya itu mudah. Tapi kalau sudah kajiannya itu masuk pada kajian peningkatan keimanan atau tadi keyakinan seseorang, lah ini yang membutuhkan latihan. Nah, maka apa? Kajian-kajiannya itu tadi kalau umpamanya di apa namanya tentang hukum mulai dari rukun kemudian sahnya batalnya puasa bisa di dalam fikih. Tapi kalau nanti berkenaan dengan puasanya ini berpahala, pahalanya sangat besar, dilipat gandakan tanpa batas. Lah, itu yang berkenaan dengan penataan bagian batin. Mungkin secara ringkas akan saya sampaikan itu cuplikan dari kitabnya Imam Ghazali. Beliau itu memberikan yaitu apabila ingin ibadah kita itu memiliki nilai yang besar di sisi Allah dari sisi rohaninya itu yang pertama adalah masalah keikhlasan, keridhaan kita di dalam menjalankan puasa sepenuh hati percaya dan yakin bahwa ini baik, ini perintah Allah yang wajib saya lakukan mendatangkan kebaikan untuk kita. Lah itu harus kita sadari betul.
Kemudian yang kedua yaitu masalah khusyuk. Khusyuk itu apa? Konsentrasi terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Ketika kita puasa, khusyuk dengan puasa, maka kita perhatian betul dengan hal ini mendatangkan sunnah puasa atau mendatangkan hal yang membatalkan puasa. Orang yang konsentrasi itu akan selalu perhatian. Sebagaimana orang yang konsentrasi saat nyopir, maka dia akan memperhatikan bagaimana agar jalannya kendaraan itu baik, kemudian tidak terjadi kecelakaan. Ketika konsentrasi di dalam puasa, dia sangat perhatian agar puasanya itu memiliki nilai besar apa? Oh, berarti saya tidak boleh untuk ngerasani. Oh, kalau gitu saya tidak boleh suudon. Kemudian nanti saya siapkan untuk apa berbuka. Nah, saya akan memberikan buka. Hal itu karena dia konsentrasi untuk kebaikan ataupun kebesaran pahala puasanya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu hudurul qalbi, yaitu meresapi amalan yang dilakukan. Nah, ketika berpuasa, kemudian dia meresapi puasa tersebut. Oh iya ya, puasa itu hikmahnya memang bagus. Apa asam urat saya, kolesterol saya nggak terasa sekarang. Nah itu ketika orang meresapi kemudian bisa merasakan. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, nah, yang paling tinggi keyakinan, artinya kemudian seseorang itu memiliki keyakinan semakin meningkat itu ketika seseorang bisa merasakan. Ketika seseorang berobat, kemudian langsung penyakitnya itu kok hilang, maka dia meyakini, oh dokter yang mengobati saya ini memang hebat. Nah, kemudian nanti dia akan berobat lagi ke dokter ini ketika dia sakit. Nah, karena merasakan efeknya ketika diobati. Nah, ketika kita merasakan efek positif dan baiknya puasa itu, maka kemudian seseorang itu akan meningkat secara keimanan. Oh, iya ternyata asam urat pergi, kolesterol berkurang, darah, nah, tekanan darah normal. Nah ini terus apa emosional juga menjadi normal. Nah, ini ketika seseorang bisa merasakan, maka kemudian untuk nahan lapar tidak ada masalah ya Allah, manfaatnya jauh lebih besar yang aku dapatkan dari perintahmu ini. Lah ini secara ilmiah. Nah, masalah berkenaan dengan tadi rohaninya, yaitu ikhlas, kemudian khusyuk atau konsentrasi di dalam beribadah, hudurul qalbi, meresapi amalan ibadah yang kita lakukan ini, insya Allah yang akan membesarkan nilai ibadah kita di hadapan Allah sampai pada tingkatan anak ajzibi. Dinyatakan dalam keterangan hadis tersebut bahwa Allah akan memberikan pahalanya langsung, berapa besarannya itu Allah yang menghendaki sesuai dengan bentuk puasa yang dilakukan oleh hamba masing-masing. Afwan Kemudian Ustaz, yang ketiga, sudah, waktunya tinggal 3 menit lagi. yang terakhir persiapan jasadiah, yaitu persiapan secara fisik atau jasad. Nah, ini juga demikian. Nah, nanti ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, nah, masalah menjaga kesehatan itu hukumnya wajib, yaitu syukur terhadap kesehatan yang diberikan oleh Allah. Di antaranya yaitu masalah olahraga, masalah istirahat yang cukup, kemudian makan yang halalan thayyibah dan tidak melebihi batas yang ditentukan oleh syariat. Kalau batasannya itu di dalam syariat, mungkin kita belum mendengar sabda Rasul itu apa nama eh, bihasbi meriin eh, apa itu lukumatan tukimu bisulbah. Nabi menyabdakan bahwa seseorang itu sebenarnya cukup ketika makan itu satu puluhan yang bisa menegakkan tulang belakang dia, artinya bisa beraktivitas. Nah itu ternyata memiliki apa itu tingkatan kesehatan yang sangat luar biasa ketika seseorang itu tidak berlebihan di dalam makanan ini. Nah yang susah itu ya seperti saya dan ustadz-ustadz yang lain.
nanti banyak undangan kemudian disediakan makanan, nggak dimakan. Bagaimana dimakan? Bagaimana? Nah itu dilema. Nah kalau jenengan nggak jadi ustadz dan nggak jadi ustadzah, nggak diundang, nah berarti ada kemudahan untuk mengatur itu. Nah, ini insya Allah persiapan jasad ini nanti, ya, ataupun fisik, diantaranya adalah jasad kita, ataupun juga persiapan materi untuk satu bersedekah, yang kedua memberikan iftar. Ya, sedekah bagi fakir miskin yang mungkin tidak memiliki apa makanan untuk berbuka ataupun untuk sahur. Nah, kemudian yang kedua itu memberikan iftar. Apa? Nah, karena orang yang memberikan buka puasa pada seseorang meskipun seteguk air, maka dia akan mendapatkan pahala orang puasa tersebut. Sehingga nanti ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai ketinggalan begini. Karena hadis tersebut, kalau di Arab itu kenapa kok banyak makanan dan minuman di bulan Ramadan? Karena hadis tersebut, maka kemudian orang nggak terima ketika diberi iftar atau buka. Maka dia juga membalas memberikan buka pada orang lain. Maka kemudian orang berlomba-lomba untuk memberikan buka. Lah, inilah akhirnya yang terjadi kalau di Arab itu di bulan Ramadan. Orang tidak perlu masak. Mahasiswa di Al-Azhar selama bulan Ramadan nggak masak. Karena apa? Di mana-mana ada orang memberikan buka, lah nanti kita ambil untuk sahur sekalian itu sudah cukup. Lah, di negeri kita ini belum ada apa ya istilahnya adat atau kebiasaan yang terbentuk atau bersumber dari hadis Rasul ini. Mudah-mudahan itu manfaat taroso iman walau ajrus shaim min ghairi ayyang qusah min ujuri syai'un. Barang siapa yang memberikan buka pada orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala puasanya orang yang diberi buka tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, maka nanti mari kita sama-sama menyiapkan, semoga Allah memberikan kelapangan pada kita rezeki sehingga pada bulan Ramadan ini bisa beribadah baik secara ruhiyah ataupun fikriyah ataupun jasadiah kita dengan sempurna, termasuk syukur-syukur kalau di antara yang ada yang bisa, yaitu umroh pada bulan Ramadan ini. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khair pada Ustadz Heri Setiawan yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa. Mulai dari pagi. Insya Allah dibuka beberapa kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada Ustadz Heri berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan tadi, monggo Bapak Ibu, insya Allah nanti akan disediakan door prize, kabarnya begitu. Nah, supaya melatih tadi PPT Ustadz ya, para pencari takjil. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa angkat tangan atau menuliskan di kolom chat. Karena memang kalau kita membahas tentang puasa ini sebenarnya sangat panjang ya Ustadz, tidak bisa seperti ini. Aturannya 1 bulan persiapan. Oke. Hari Ramadan 1 bulan kalau Rasul. Monggo Bapak Ibu yang mau ada yang menanyakan dan juga disampaikan, monggo bisa angkat tangan atau kemudian bisa menuliskan di kolom chat. 1 bulan diringkas ini Abu Azimah, diringkas 45 menit ya. Jadi Masya Allah. Oke. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan bisa angkat tangan atau langsung mungkin membuka soundnya untuk kemudian bertanya. Mumpung Ustadz Heri masih di sini. Sudah, kalau untuk nambah sambil nunggu nanti monggo kalau ada yang tanya nanti ini, tapi mungkin ada hal yang
ingin saya sampaikan mungkin berkenaan terutama untuk ibu-ibu ataupun wanita. Lah, itu kan pada malamnya mungkin masih eh, datang bulan. Nah, kalau diperkirakan memang besok itu akan suci, lah itu lebih baik yaitu umpamanya kayak makan ataupun sahurnya itu dilakukan sebelum itu. No. Kalau takut umpamanya memang terlambat, kan masih datang bulan, terus akhirnya nggak peduli, tahu-tahu bangunnya sudah subuh, ya nggak apa-apa sebelum tidur, hanya sekedar umpamanya makan kurma atau minum air putih, dan itu insya Allah sudah mengambil sunnah Rasulullah. Lah gitu. Lah nanti ketika bangun ternyata sudah suci, maka saat itu dilanjutkan dia puasa. Nah gitu. Nah ini mungkin kondisi yang kadangkala eh, wanita kurang selama ini mungkin belum perhatian. Oh, sekalian nunut yaitu meskipun ini bab puasa untuk ibu-ibu ya. Jadi ketika tidur dia masih datang bulan, ketika bangun subuh itu sudah suci, maka ini para ulama itu memberikan apa namanya istilahnya ihtiyat itu kehati-hatian dia harus mengkodok yaitu sholat isyaknya. Jadi setelah bangun subuh itu ternyata sudah suci, maka dia mandi besar, kemudian sholat subuh, lalu melakukan sholat isyaknya. Karena bisa kemungkinan yaitu mengambil langkah ke belakang ini kaidah sudah. Jadi nanti Rasul umpamanya begini, apabila kamu lupa apakah kamu tadi itu sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka yakinkanlah kamu itu baru 2 rakaat. Nah itu. Lah kalau kamu itu umpamanya tidur, bangun-bangun sudah suci waktu subuh. Nah, yakinkanlah bahwa sebelum subuh itu sebenarnya kamu sudah suci saat masih tidur. Maka kemudian mengkodok yaitu sholat isyaknya tadi. Nah, ini juga nanti puasa agar nanti juga ketika paginya itu sudah suci, nah dan memiliki istilahnya lebih kuat, maka diharapkan juga kira-kira kalau ini sudah 5 hari, 6 hari biasanya atau 6 hari, 6 hari biasanya sudah selesai. Nah itu ibu-ibu untuk berhati-hati dengan hal itu agar bisa lebih sempurna puasanya. Wallahu a'lam. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun tambahnya Ustaz Heri. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menanyakan eh, berkaitan dengan puasa ya, yang pun tinggal 1 pekan lagi kita lakukan. Harapannya kita juga tadi persiapan Sakofi ya, ini termasuk persiapan Sakofi dengan mengikuti kajian puasa ini. Barangkali ada detail-detail yang masih belum jelas atau masih meragukan bisa ditanyakan. Ini ada yang bertanya di grup chat Ustadz, nggih, di chat. Bisa Eh, di chat gimana tuh? amal Gimana? amalan apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal pada bulan Ramadan ini? Nggih. Yang Nah, pasti kalau di dalam amal jariah bagi seorang anak ketika orang tua sudah meninggal itu idza mata ibnu adam in qata amalu ilmu salasin. Ketika anak Adam itu meninggal, maka sudah terputus pahalanya atau amalnya itu kecuali 3. Shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun sholihun yad'ulah, yaitu doa. Doa untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu termasuk jariah, artinya langsung dapat pahala. Nah, di bulan Ramadan, bulan waktu-waktu yang mustajab, nah bunda yang dirahmati oleh Allah, di antaranya yaitu waktu berbuka. Silakan dipakai waktu itu. Sepertiga malam sudah itu ditambah ya. Hari-hari biasa seperti 3 malam itu mustajab. Ini ditambah lagi di bulan Ramadan, maka sepertiga malam dipakai untuk mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Terus kalau ada kebiasaan dari orang tua dulu waktu hidup, dilakukan pada bulan Ramadan,
Kemudian si anak ini melakukan, ya Allah, ini saya dapatkan dulu orang tua saya kalau Ramadan suka bagi-bagi untuk sahur, untuk ini. Lah itu juga pahalanya mengalir pada almarhum atau orang tua yang sudah meninggal. Jadi Rasulullah itu nyambung pahalanya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu setiap bulan membagikan daging pada teman-temannya. Nah, maka ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat, Rasulullah membagikan daging untuk teman-temannya Sayyidah Khadijah, maka pahalanya Sayyidah Khadijah juga dapat yang sudah meninggal. Seluruh kebaikan yang kita dapatkan dari orang tua kita yang sudah meninggal, kemudian dulu beliau itu melakukan begini, kita hanya ingat itu saja, itu namanya sudah ilmun yuntafa'ubi. Yaitu orang tua kita ngajari kita ilmu yang bermanfaat, lalu kita ikut menjalankan ilmu tersebut, maka pahalanya juga sampai ke orang tua kita yang sudah meninggal. Itu mungkin di antara yang bisa dilakukan nanti di bulan Ramadan. Banyak berdoa untuk mereka, kemudian waktu-waktu mustajab diperhatikan, lalu melakukan tadi amalan-amalan yang ditinggalkan oleh orang tua kita yang baik pada bulan Ramadan itu apa saja. Nah itu orang tua insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Allah. Nggih, matur nuwun Ustaz dari cukup jelas nih dari Bu Fitri tadi. Ada 3 pertanyaan lagi Ustaz. Ya, yang pertama dari Pak Denny Dermawan, batasan jarak untuk kita diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan itu berapa kilometer atau berapa hari nggih, Ustaz? Nah, kemudian kalau kita itu sekarang dikasih batasan itu ya 83 kilometer itu sudah bisa untuk meninggalkan puasa apa tadi diberi rukhsah untuk tidak menjalankan puasa Ramadan itu tadi. Nah, ini pernah yaitu diprotes oleh Sayyidina Umar. Nah, tapi ini sebenarnya hukum yang bukan lazim, artinya ini fikihnya memang kalau fikih kita itu pakai ukuran begitu, nah itu nanti ada yaitu sholat qasar itu Rasulullah itu melakukan ketika perjalanan nggak nyampe batasan itu. Nah ini nanti yang dipakai dalil oleh selain Imam Syafi'i bahwa eh, ilah atau sebabnya qasar itu bukan jarak itu, tapi adanya idza darabtum fi sabilillahi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Nah, jadi di dalam ayat ini itu, nah kalau kamu dalam perjalanan dan takut nanti dalam perjalanan itu akan terjadi fitnah dari orang-orang kafir, maka kamu boleh mengkosor sholat ini. Nah, gitu. Boleh mengkosor sholat. Nah, maka kemudian hal itu ketika dilakukan oleh Rasul hanya jarak sekitar 10 kilo naik unta. Ya Rasulullah 10 kilo ini kan dekat. Ini diprotes oleh Umar. Diprotes. Terus akhirnya ya kalau umpamanya Allah memberikan seperti itu jangan dikatakan bahwa ini dari saya kemudian apa namanya ukuran apa saya mengkosor itu karena sebab itu ataupun jamak nanti rukhsah jamak itu gimana saya sampaikan apa enggak karena kadang-kala begini nanti kalau orang-orang yang malas akhirnya nah membuat apa ngambil itu enaknya gitu nah orang-orang yang bermalas-malasan itu mengambil enaknya lah ini juga dilarang gitu nah, jadi ketika ada hadis dikeluarkan nah ini oleh Rasulullah nggak boleh untuk disampaikan itu. Ya Rasulullah, eh, apa nggak bagusnya saya sampaikan kabar gembira ini pada mereka sahabat-sahabat itu. Waktu itu Hudzaifah bin Yaman sendiri dikasih hadis ini. Lalu Rasul menyatakan, idan ittakau nek gitu itu ya nanti mereka sudah nggak akan semangat. Nah,
Artinya ada suatu yang ketika kita itu dipermudah malah tidak semangat, itu ada orang-orang begitu. Menggunakan yaitu gampangnya. Maka apa begini? Itu tadi ayatnya bahwa kalau kamu itu takut akan terjadi fitnah dari orang-orang kafir saat kamu itu dalam sebuah perjalanan, maka tidak dilarang antak suruh minas sholat untuk melakukan qasar sholat. Nah, hanya kalau menurut saya ya Imam Syafi'i itu ya bagusnya itu apa? Karena saat ini perjalanan kalau hanya 80 kilo, 90 kilo atau kita ke Surabaya itu saja itu hanya 2 jam bisa dicapai. Nah, padahal dulu jarak itu ditempuh itu 3 hari 3 malam. Maka di dalam fikih nanti dinyatakan bahwa boleh di apa meninggalkan puasa ataupun eh, meninggalkan puasa untuk puasa di luar bulan Ramadan itu tadi rukhsah itu ketika perjalanan 3 hari 3 malam. No, berarti ini boleh untuk tidak puasa Ramadan nanti di kodok di luar Ramadan. Nah, saya kira itu nanti lebih ini. Nah, tapi kenyataannya sekarang ya tidak dikembalikan kepada eh, lamanya perjalanan. 83 kilometer itu pada zaman dahulu jalan kaki itu ditempuh selama 3 hari 3 malam. Nah kalau sekarang sudah tidak ada lagi 83 kilo itu bisa hanya 1 jam. Nah bagaimana hal ini? Nah, ketika memang ilahnya yaitu takut akan adanya fitnah dari orang-orang kafir ini tadi, ya maka tidak ada masalah kita ini untuk melakukan rukhsah. Nah, gitu. Termasuk yaitu puasa, kemudian kosor ataupun jamak tersebut. Yang dimaksud dengan fitnah itu apa? Yang dimaksud dengan fitnah begini. Ada orang non-muslim mau masuk Islam. Kemudian apa? Bilang, waduh, Islam itu susah, no. Saya ini sering melakukan perjalanan bisnis saya ini perjalanan. Nah, kalau setiap hari saya itu bisnis terus perjalanan dan harus puasa di Ramadan ini berat lah. Lah itu berarti fitnah gitu. Nah, akhirnya orang nggak berani ataupun enggan masuk Islam karena dipandang Islam itu memberatkan. Nah, maka ini tadi dikembalikan ya itu dibolehkan karena bisa mendatangkan fitnah gitu bagi orang-orang non-muslim. Kalau bagi orang yang beriman mungkin malah berpuasa dan tidak mengambil rukhsah karena apa? Dia merasakan hal yang biasa dan ia ingin melaksanakan yaitu ketakwaan pada Allah saat berada di ini tadi apa namanya safar atau perjalanan tersebut. Maka lebih baik pakai saja kita standarnya Imam Syafi'i itu ya 83 kilo. Nah, itu sudah bisa untuk mengambil rukhsah. Nah, kalau merasa kuat karena apa? Di dalam ayat itu ya kita itu dibolehkan untuk tidak puasa. Tetapi di akhir ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kamu apabila melakukan puasa, nah itu lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Jadi penutup ayat ini, nah ketika tentang dibolehkannya untuk apa namanya tidak berpuasa karena sakit, karena perjalanan, nah kalau kamu kuat puasa, nah itu lebih baik bagi kamu. Untuk Ramadan, nggih. Nah kalau untuk sunnah, nggih, monggo diukur masing-masing yang jelas. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Wa tu'asiru, jangan dipersulit. Nah, Basyiru wala tunadziru, berikanlah kabar gembira dengan hal-hal yang mudah dan jangan sampai kamu menjauhkan orang atau menakut-nakuti orang dengan sulitnya dalam beragama. Lah ini monggo prinsip yang pokok di dalam agama ini. Nah, agama itu mudah, jangan dipersulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Lah, jangan dipaksa. Lah, ini kaidah-kaidah pokok sebenarnya di dalam ajaran Islam termasuk ibadah-ibadahnya. Nah, alam. Oke, Ustaz. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan, Ustaz. Ini Oke. bagaimana tipsnya untuk menghadapi anak yang merajuk di jam-jam siang saat Ramadan? Mengingat jam Nah, belajar. Oke. oke.
Itu kalau para sahabat ya, ini ibu-ibu, nah dinyatakan dalam hadis Rasul itu nahnu nasumu wa nusawwimu abna'ana, kami itu puasa dan memuasakan anak-anak kami. Nah, lah ketika rewel, nah di dalam hadis itu eh, na'malu lahum lubbah. Nah, kita membuat mainan. Nah, ketika rewel kita kasih mainan. Artinya eh, yang membuat anak itu bisa melupakan laparnya itu apa? Lah, ini ibu-ibu yang lebih tahu. Atau bapak-bapaknya juga tahu. Nah, agar anak itu ter apa namanya? Perasaan laparnya itu tersisihkan, kemudian dia bisa puasa sampai sore. Tapi catatan, jangan dikasih HP terus akhirnya wasik lupa laparnya. Nanti atau HP-nya dibatasi, gitu. Adanya apa namanya, nah, YouTube Kids. YouTube Kids. Jadi untuk anak-anak. Nah, tapi ayah budanya masalah motorik itu sekarang anak-anak kita itu kehilangan pendidikan ini ya. Jadi kalau bisa, nah itu dialihkan rasa lapar itu ke arah yang motorik ini. Nah, kalau sekarang kognitif itu lebih dominan saat ini, belajar di sekolah sudah penuh dengan kognitif. Lah yang motorik ini yang anak-anak kita itu agak kurang saat ini. Kalau kita dulu ada lompat tali ada, terus main entek ada, kemudian apa bedilan ada, no. Lah, sekarang itu anak-anak itu HP kemudian diam. Nah, maka coba dicari ya aktivitas-aktivitas untuk melengkapi sebenarnya sisi pendidikan anak kita. Dan ini kalau bagi saya sendiri, baik di Pondok Al-Hijrah ataupun lembaga-lembaga yang di bawah Al-Hijrah, yaitu tadi pengembangan secara motorik, kognitif itu harus diimbangkan. Dan pada bulan puasa, insya Allah yang motorik ini itu menarik untuk anak-anak sekalian. Silakan dicarikan hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh ibu-ibu sahabiah atau sahabat-sahabat Rasul pada waktu itu. Istilahnya nopo di nopo niku kok dirayu to nopo Diselimurkin, istilahnya wazimah nopo diapakan diselimurkan. itu diselimur diselimur. Nah itu insya Allah ya, kalau saya yang biasanya nyelimur anak-anak itu tak ajak jalan-jalan. Ajak jalan-jalan, nanti kalau sudah diajak jalan-jalan ke Gunung Lawu sana diajak lihat apa, nah itu sampai sore nah, sambil gini, lah itu bisa dilakukan demikian. Itu insya Allah apa yang kita lakukan agar anak kita ini menjalankan puasa dan terdidik bahwa puasa ini adalah apa hal yang baik, menjadi kebiasaan mereka, itu pahala bagi orang tua. Jadi jangan sampai ayah bunda nanti menganggap itu tidak ada pahalanya, itu berpahala. Oke, siap, Ustaz. Nggih, Ini ada 3 pertanyaan yang intinya sama, yaitu nggih. yang pada intinya, jika kita masih punya hutang puasa sampai dengan Ramadan, bagaimana hukumnya dan apa yang harus dilakukan? Dan yang sama dengan itu, jika ada orang tua atau anggota keluarga, suami atau istri meninggal dan masih punya hutang, bagaimana menyikapinya? Oke. Nggih. Kalau yang meninggal dulu saja saya jawab bahwa yang meninggal itu membayar fidyah. Membayar fidyah itu 1 hari puasa 1 mud. 1 mud itu 750 gram atau 1 kilo kurang seperempat. Ya, itu untuk 1 harinya. Kalau meninggalkan puasa 2 hari berarti ya 1,5 kilo. Untuk yang sudah meninggal itu untuk meninggal membayar fidyah anaknya atau ahli warisnya. Nah, tapi kalau yang memiliki hutang ini tadi, nah itu ya yang jelas ada mengkodok dan membayar fidyah. Nah, kalau memang belum tahu sebelumnya bahwa kodok itu dilakukan sebelum datang Ramadan berikutnya, nah, kemudian oh lah terus aku ndek ben sih
istilahnya timbul kesadaran itu, no. Lah kemarin saya masih punya utang ini gimana? Nah itu sudah masuk Ramadan ya. Lakukan saja membayar fidyah untuk menjaga karena apa? Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, masalah umur itu kita kan nggak tahu. No, apakah keluar dari Ramadan nanti masih hidup atau enggak? Maka yang bisa dilakukan saat itu membayar fidyah pada setiap hari yang ditinggalkan adalah 750 gram beras atau satu mut itu ya, atau 1 kilo kurang seperempat. Lah, nanti keluar dari Ramadan yang sekarang ini itu dikodok Ramadan sebelumnya. Yes. Ya, jadi kalau hari ini masih ada waktu, ini 7 hari umpamanya. Lah kemudian yang ditinggalkan 3 hari ya berarti ya mengkodok sekarang. Tapi bagi yang sudah masuk Ramadan nanti kok ada loh, loh, oh, Ustaz, lah ini saya masih punya ini tanggungan kemarin nggak puasa itu gimana lah? Itu bayar fidyah dulu. Nah, yang penting tadi sudah kemudian keluar Ramadan tahun ini nanti melakukan qadha untuk puasa yang sebelumnya. Oke, siap, Ustaz. Ini terakhir, pertanyaan Ya. terakhir barangkali. Jadi, mana tadi? Ustadz, mana yang lebih utama menyegerakan zakat, infak, sodakoh di awal Ramadan atau menunggu di akhir Ramadan malam-malam ganjilnya? Betul. Tapi ayah bunda coba nanti kita pahami ya. Nah, kadang-kala begini, itu sama yang bertanya umroh haji atau umroh dulu atau haji dulu. Nah, sedekah-sedekah di awal Ramadan ini atau nanti malam-malam ganjil. Nah, sekarang saya bertanya, jenengan sudah ada garansi dari malaikat Israel kalau malam ganjil itu masih hidup. Maka apa? Nah, kita itu ada nah, perintah untuk mensegerakan kebaikan. Kita semuanya berdoa saja, ya Allah, berikanlah nanti malam-malam ganjil itu kami masih hidup dan memiliki, berikanlah rezeki yang banyak. Saya akan mengeluarkan sedekah infak sebagaimana awal-awal Ramadan ini. Nah, jangan awal Ramadan sudah nggak dikeluarkan. Kemudian ketika 21 Ramadan ternyata sudah menghadap Allah. Nah, terus mau bagaimana? Maka itu di dalam prinsip melakukan kebaikan itu begitu kesempatan itu ada, begitu kebaikan itu bisa kita lakukan saat itulah yang terbaik. Kita itu memiliki niat yang benar, nah, sotik itu benar, maka Allah akan sampaikan pada bulan ganjil dan kita juga mampu melakukan hal yang sama. Oleh Allah diberikan hal yang sama. Nah, lah ini banyak sekali para sahabat bertanya pada Rasulullah. Nah, ya Rasulullah, kalau saya melakukan sholat, zakat, puasa Ramadan, sudah nggak nambah itu, no. Apakah saya masuk jannah, masuk surga? A'adkhulul jannah, no. La azidu wa la anqusu an dzalik. A'adkhulul jannah. Apakah saya akan masuk surga dengan itu saja? Naam ya. No. Sudahlah, sambil lalu ini orang Badui ini ngomong lah, sudahlah, saya tak yang wajib-wajib, nggak usah nambah, nggak usah ngurangi lah gitu. Rasulullah bersabda pada para sahabat itu apa? No, in sodat dakhalal jannah. Kalau apa yang dia katakan itu memang benar, yang ada di dalam hatinya begitu dan dia melakukan begitu, maka dia masuk surga. Dan ini terjadi juga pada sahabat yang bertanya tentang jihad. Ya Rasulullah, kalau jihad fisabilillah kemudian syahid, apakah masuk surga? No, iya. No. Ya sudah, ngapain lama-lama di dunia? Kemudian sahabat ini berangkat. Maka kemudian betul oleh Allah karena hatinya begitu, maka dia berangkat itu kemudian mendapatkan syahid dan masuk surga. Sehingga kita ketika mampu untuk beramal di awal bulan Ramadan, jangan ditunda, lakukan saat itu apa yang kita bisa lakukan. Terus ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ada sebenarnya pahala amalan yang paling besar itu apa? Yang satu adalah yang paling tepat, yang kedua adalah yang kuantitasnya banyak. Yang paling tepat itu begini,
Yaitu kalau orang lapar, nah ini yang tepat adalah kita beri makan. Kalau ada orang tua yang tidak bisa membiayai anaknya sekolah, Pak Bu, tolong anak saya nunggak sekian bulan ini. Yang paling tepat yaitu pahala yang besar itu memberikan untuk bayar sekolah anaknya, bukan memberikan makan. Betul. Nah ini termasuk ketika kita di awal Ramadan itu, nah yang kira-kira yang paling tepat itu kita lakukan apa? Oh, dari kerabat saya ada yang kurang. Dah, untuk selama nanti awal Ramadan, nah ini mungkin bisa menjadi sebuah ini apa namanya ide, yaitu disiapkan untuk berbuka, untuk sahur kerabat kita yang kita pandang dia membutuhkan. 1 bulan berapa? Loh, ya sudah, ini berarti saya suplai beras umpamanya 15 kilo. Kemudian lauknya apa? Oh, minyak saya kasih minyak ini, terus lauknya apa? Mie sekian, telur sekian kerat. Lah, itu yang paling bagus kita lakukan. Nah, nanti insya Allah pada malam-malam ganjil itu kalau memang kita memiliki niatan yang sungguh-sungguh antara diwujudkan oleh Allah kita bisa melakukan hal yang sama seperti awal itu dengan limpahan rezeki dan kesempatan ataupun dengan niat baik kita ini, tekad baik kita ini kita sudah mendapatkan pahalanya meskipun tidak mengerjakan. Betul. Wallahu a'lam. Oke, matur nuwun Ustadz Heri, Masya Allah luar biasa ya. Sayang karena memang keterbatasan waktu, sebenarnya sangat seru untuk dibahas lebih dalam terkait dengan fikih puasa. Ini menjadi kesempatan bagi kita, masih 1 minggu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Heri dari keutamaan, persiapan-persiapan, monggo kita kejar sehingga kita tidak adaptasi ketika Ramadan tiba, tapi sudah siap, nggih, Ustadz, ketika Ramadan nanti datang. Jazakallah khair pada Ustadz Heri Setiawan yang sudah memberikan tazkirah, memberikan materi yang luar biasa sebagai pengingat bagi kita dan juga Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan nanti monggo door prize bisa berhubungan dengan panitia begitu. Bukan dari saya dan juga bukan dari Ustadz Heri sebenarnya gitu. Kepada Ustadz Heri mungkin memimpin doa. Mari ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan hati kita, konsentrasikan pikiran kita untuk menghadap dunia dan akhirat kita sekarang di bulan Ramadan dan selanjutnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wa fil akhirina wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina 'anil nas. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al 'amalana shalihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al li ghairika sabila. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik innaka antas samiul alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslana dunyana allati fina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma barik lana fi a'malina wa barik lana fi anfusina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi nasyatina wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina
rasyada wa hayyi' lana min ramadhana ya Allah min umurina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Nggih, jazakallah khair pada Ustadz Heri sekali lagi atas materi yang disampaikan, tazkirah yang disampaikan. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Semoga ini tadi memberikan manfaat, keberkahan bagi kita semuanya. Sekian mungkin dari saya sebagai MC. Jika ada perkataan yang salah, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Ubur-ubur ikan patin, cukup anggen kula matur, mohon maaf lahir dan batin. Ikan hiu muter-muter, see you later. Sampai jumpa kembali di skot selanjutnya. Cerdas, soleh, dan bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.